Salam jumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 27 Agustus 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Allah, Sang Pemilik kehidupan kami. Oleh karena kasih-Mu yang senantiasa meneguhkan kami, menguatkan kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, memaknai setiap perbuatan yang Engkau perlihatkan kepada kami ya Tuhan. Kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Engkau kuasai kami semua, sehingga firman-Mu ini dapat kami pahami dengan baik, terlebih kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan. Sempurnakan doa kami yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Lukas pasal 6 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Lukas pasal 6 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka mendapat alasan untuk menuntut Dia. Namun ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Orang itu pun bangun dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Setelah memandang mereka semua di sekelilingnya, ia berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan pulihlah tangannya. Kemarahan mereka meluap, lalu mereka berunding tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Amin. Teguh melakukan kebaikan. Batu yake di patamalan bahasa Toraya nakua bantang umpogau kameloan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada pepatah mengatakan, orang yang suka mencari kesalahan orang lain bagaikan lalat yang suka mencari nanah dan luka yang busuk. Orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain dengan maksud untuk mempermalukannya disebut gibah. Dan salah satu alasan seseorang mencari kesalahan orang lain karena mereka merasa tidak nyaman atau karena selalu menganggap diri lebih baik dan lebih mampu dari orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, orang Farisi dan para ahli Taurat selalu berusaha untuk mencari kesalahan pada diri Yesus. Apapun yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus, dan tentu semua itu adalah kebaikan dan kebenaran. Namun bagi mereka, selalu dianggap salah dan melanggar hukum Taurat. Peristiwa Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat
dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah dan tidak menghormatinya. Mereka hanya memaknai hari Sabat dari segi ritus saja dan bukan dari makna Sabat itu sendiri. Untuk itulah Bapak Ibu yang saya oleh Tuhan, Yesus bertanya kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Pertanyaan Yesus sekaligus menjadi pernyataan bahwa apa yang mereka persoalkan adalah kekeliruan mereka. Dan justru itulah pelanggaran terhadap maksud Allah tentang makna hari Sabat. Bukankah bagian dari makna Sabat adalah melakukan kebaikan dan menyelamatkan hidup dari penderitaan? Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, berbuat baik akan selalu ada tantangan. Orang yang hanya mencari popularitas sering merasa tersaingi dengan apa yang kita lakukan, sehingga berusaha menjatuhkan kita. Tindakan Yesus memberi motivasi agar kita terus berbuat baik, dan perbuatan baik akan membuahkan kebenaran, dan kebenaran akan menghasilkan kemenangan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Sang Pemilik kehidupan kami, yang senantiasa mengingatkan kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Melalui firman-Mu pada saat ini, mengajarkan kami untuk terus menghidupi firman-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau yang senantiasa akan memelihara dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitupun dengan umat-Mu yang mendengarkan serta membaca firman-Mu ini. Biarlah dapat kami pahami dengan baik, dan juga akan selalu menjadi sulu dan pedoman dalam langkah kehidupan kami. Kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan, tetap kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau yang senantiasa berkarya atas kehidupan kami. Ini kami Tuhan, yang datang kepadamu, ampunkan salah dan dosa kami, sambut dan sempurnakan doa kami ini, yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.